Kami dari kelompok Sinergi Kelompok Squad, tiga. ya, kelompok Sinergi Squad, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang digital tool di dalam perusahaan sebagai alat engagement dengan customer McDonald dan for coffee. Next. Untuk kelompok 3 Sinergi Squad, yaitu terdiri dari saya, Kurit Panji Utama Indra, Dan juga saya Muhammad Iqbal Alamsyah. kemudian Muhammad Iqbal Alamsyah menulis dan mempresentasikan analisa kooperatif pada halaman 3. Kemudian ada Benedicto Pranoto menulis dan mempresentasikan analisa kooperatif pada halaman 4. Muhammad Aufa Fadili menulis dan mempresentasikan rekomendasi pada halaman 5, dan Muhammad Fauru Rozi menulis dan mempresentasikan kesimpulan pada halaman 5. Pada halaman 6. Next. Introduction. Di era digital, interaksi antara perusahaan dan konsumen mengalami perubahan signifikan melalui teknologi digital. Konsumen digital atau digital audience mencakup individu yang berinteraksi atau terpapar konten melalui platform seperti media sosial, situs web, dan aplikasi. Mereka dapat bersifat pasif ataupun aktif, misalnya dengan memberikan komentar, likes, atau membagikan konten. Keterlibatan konsumen atau konsumen engagement menjadi inti dari hubungan ini, di mana interaksi yang aktif dan berkelanjutan dengan merek bertujuan untuk membangun ikatan emosional, loyalitas, serta partisipasi dalam berbagai aktivitas merek. Meningkatkan digital engagement sangat penting karena membantu memperkuat kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara konsumen dengan merek. Melalui saluran digital, perusahaan bisa mendapatkan umpan balik langsung, menciptakan pengalaman yang personal. Strategi keterlibatan digital yang efektif juga mendorong terbentuknya komunitas konsumen loyal yang secara aktif terlibat dalam promosi, ulasan produk, dan kampanye digital. Dalam jangka panjang, ini dan memperkuat posisi merek di pasar semakin kompetitif. Next. Selanjutnya untuk analisa kooperatif dari Fore Coffee. Fore Coffee adalah salah satu dari sekian banyak coffee shop yang digemari segala kalangan di Indonesia. Fore Coffee sendiri berdiri sejak tahun 2018, di mana pertama kali dikenalkan pada pembukaan outlet pertama yang ada di Senopati, Jakarta Selatan, Indonesia. Selain itu, Fore Coffee juga mengenalkan aplikasinya pada pertama kali. Selama perjalanannya dalam kurun waktu 8 tahun ini, Fore Coffee telah berinovasi dengan banyak hal. Mengembangkan lini bisnisnya mulai dari perluasan cabang dan jangkauan, serta menghadirkan menu baru dan juga kolaborasi aktif. Analisa kooperatif McDonald's. McDonald's merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses mengintegrasikan digital tools ke dalam model bisnis dan juga operasionalnya, khususnya dalam membangun hubungan kooperatif dalam pelanggan. Digitalisasi McDonald's tidak hanya berfokuskan pada efisiensi layanan, akan tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal, interaktif, dan juga loyal. Selanjutnya untuk tabel analisa, yang pertama ada website. Di sini kami mengelompokkan dalam 3 aspek, yaitu fungsi, fokus, dan juga konten. Untuk Fore Coffee sendiri, fungsinya memuat banyak informasi mengenai Fore Coffee, mulai dari menu, lokasi, kontak, informasi, dan juga informasi lowongan pekerjaan. Untuk McDonald's sendiri, kami menyediakan dari McDonald's sendiri untuk fungsi websitenya, menyediakan informasi resmi tentang menu, harga, lokasi restoran, layanan drive-thru, dan juga delivery. Untuk fokus website Fore Coffee sendiri lebih banyak memuat informasi dasar. Jika pelanggan ingin mendapatkan informasi lebih detail, maka akan diarahkan kepada aplikasi Fore Coffee. Dan untuk McDonald's sendiri, fokusnya memberikan akses informasi resmi kepada publik seperti menu, lokasi, layanan, dan juga profil perusahaan. Dan untuk konten dari website Fore Coffee sendiri terdapat atau memuat banyak artikel terbaru dengan berbagai macam informasi dengan judul Fore News. Sedangkan untuk McDonald's sendiri menampilkan daftar produk lengkap dengan deskripsi, gambar, dan juga harganya. Formulir lamaran posisi yang tersedia dan juga budaya kerja. Lanjut ke tabel analisa, yaitu bagian aplikasi. Di sini ada beberapa aspek yang terjadi di Fore Coffee dan McDonald. Yang pertama, fitur utama. Fitur utama dari Fore Coffee yaitu pemesanan, pengambilan, pengantaran, loyalty, dan poin.
Lalu sedangkan McDonald ada aplikasi mobile McDonald. Di sini ada engagement dari For Coffee, yaitu notifikasi. Sedangkan McDonald ada pemesanan online dan collect, promo eksklusif, push notifikasi. Yang terakhir ada interaksi tambahan. For Coffee di sini ada promo dan flash deal. Sedangkan McDonald personalisasi konten, live, promo, dan push notifikasi. Analisa persamaan dan perbedaan digital tools. Persamaan digital tools yaitu yang digunakan kedua brand ini sudah mengedepankan kenyamanan pelanggan dengan berbagai fitur yang ada. Sedangkan selain itu, keduanya juga menerapkan sistem poin loyalitas digital yang bertujuan untuk meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Dalam hal pembayaran, For Coffee dan McDonald mendukung berbagai metode pembayaran digital, termasuk dompet digital, e-wallet, dan QR Code, guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Perbedaan digital tools yaitu perbedaannya terletak dari bagaimana cara pendekatan brand dengan pelanggan, di mana For Coffee lebih cenderung menyasar kepada anak muda hingga dewasa, sedangkan McDonald melakukan pendekatan ke semua kalangan pelanggan, terbukti dengan berbagai variasi menu serta cara promosi produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah rekomendasi. Di sini rekomendasi yang pertama adalah optimalisasi website sebagai kanal interaksi, khususnya untuk For Coffee, untuk Korea. Tambahkan fitur pemesanan langsung di dalam websitenya, lalu integrasikan juga chatbot atau live chat, karena dua hal ini adalah hal yang penting ya. Lalu adalah perkaya konten for news secara interaktif, di mana menurut kelompok kita, untuk website ini jika ditambahkan dengan fitur-fitur yang tadi saya jelaskan, pertama ada pemesanan langsung, lalu integrasi chatbot dan memperkaya konten-konten di sana, maka itu akan menarik para penikmat For Coffee-nya sendiri ya. Untuk slide selanjutnya boleh. Lalu untuk For Coffee juga, kembangkan aplikasi lewat personalisasi dan gamifikasi. Di mana yang pertama adalah rekomendasi menu berdasarkan histori penggunanya, lalu ada tambahkan elemen gamifikasi, lalu sisipkan juga storytelling visual di dalam aplikasinya. Nah, ini tuh hal-hal yang mana untuk memperunik sebuah aplikasi, karena yang kita tahu ya sekarang banyak aplikasi yang udah ada. Hampir semua aplikasi itu hampir semua kafe kayaknya sekarang udah punya aplikasi ya. Beberapa kafe tuh udah ada yang punya. Kayak Starbucks dan lain-lain mungkin udah ada ya untuk aplikasinya. Atau maaf kalau misalnya emang salah, beberapa kafe mungkin emang udah ada yang punya. Tapi mungkin yang bisa kita ubah adalah keunikan di dalam aplikasi tersebut. Jadi beberapa hal tadi adalah gimana kita bisa menarik perhatian konsumen untuk mereka tuh bisa membuka aplikasi tersebut gitu. Jadi kayak orang-orang pada menarik nih untuk buka aplikasi For Coffee, apalagi untuk memesannya. Begitu untuk For ya. Oke, lanjut. Lalu untuk McDonald's yaitu pererat interaksi personal lewat media sosial. Yang pertama adalah sesuaikan konten dengan karakter tiap platform, lalu aktif dalam tren, meme, dan user generate konten, lalu gunakan bahasa yang santai dan relatable. Karena hal-hal ini adalah beberapa aspek di mana untuk menarik sebuah konsumen, di mana daya tarik dalam media sosial sekarang, apalagi pada zaman sekarang ya, itu sangat berperan aktif menurut kelompok kita, seperti kayak untuk konten, lalu untuk tren pada zaman sekarang, apalagi sekarang untuk meme sekarang tuh kan banyak banget ya. Itu tuh bisa digunakan juga karena itu adalah sebuah kreativitas di mana ketika kita menggunakan beberapa hal ini mungkin akan sangat menarik bagi konsumennya. Jadi konsumen akan melihat, wah ternyata unik nih konten-konten di McDonald's. Jadinya mereka akan memesan McDonald's. Tentu ya, jangan sampai keluar konteks, di mana untuk kontennya yang tadi dibilang sesuaikan konten dengan karakter. Jadi jangan kita brandnya tuh makanan McD, kita malah promosi mobil dan lain-lain, kan itu kan nggak sesuai dengan konteksnya kan.
Maksud saya kreatif tapi di dalam konteks McDonald's-nya sendiri. Oke, lanjut. Lalu ada dalam McDonald's lagi personalisasi yang mendalam lewat aplikasi dan data. Gunakan big data untuk rekomendasi personal dan promo. Nah, ini biasanya tuh di dalam aplikasi itu kayak ada rekomendasi makanan-makanan yang emang banyak yang suka atau recommended ya. Lalu ada kembangkan loyalty program yang disesuaikan dengan pengguna. Lalu optimalkan layanan drive-thru dan aplikasi secara otomatis. Nah, ini juga penting kenapa? Karena ya sekarang yang kita tahu lah untuk perusahaan-perusahaan yang memang menjadi perbandingan di antara McDonald's pun juga untuk aplikasi drive-thru-nya kan udah hebat ya. Nah, maksudnya McDonald's nih kita ingin menyarankan, kita ingin merekomendasikan bahwa McDonald's juga jangan sampai kalah gitu, karena untuk pelayanan drive-thru dan lain-lainnya itu emang suatu hal yang penting menurut kita. Oke, lanjut. Nah, lalu untuk kedua brand ini yaitu strategi omnichannel yang konsisten, di mana pertahankan konsistensi identitas visual dan tone of voice. Lalu adalah integrasi data pelanggan dalam sistem CRM terpadu, lalu sinkronisasi kampanye promo di semua platform. Hal-hal ini adalah hal-hal yang penting ya, karena memang jika ingin mempertahankan suatu eksistensi brand, tentunya kita harus mempertahankan sebuah konsistensi identitas visual. Yang mana kalau misalnya memang kita berubah-ubah, identitas kita nggak pasti, maka orang-orang tuh akan melirik ini McD bukan sih, ini atau bukan McD, maksudnya gitu. Jadi kayak orang-orang pasti harus berpikiran kalau misalnya ngelihat suatu konten atau visual apapun itu, langsung kepikiran oh itu McD. Orang-orang kalau misalnya melihat sebuah brand konten-konten visual seperti Fore, pas ngelihat konten tersebut atau mendengar konten tersebut langsung kepikiran oh itu Fore. Hal-hal tersebutlah yang emang harus kita perhatikan. Yang itu kita rekomendasikan kepada kedua brand Fore ataupun McDonald's. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada kesimpulannya untuk berdasarkan hasil analisis terhadap pemanfaatan digital tools pada McD di Indonesia dan Fore Coffee, dapat disimpulkan bahwa keduanya berhasil mengoptimalkan teknologi digital untuk memperkuat customer engagement. Untuk McD menunjukkan kekuatan dalam integrasi sistem dan kampanye berskala besar yang memperkuat citra merek dan efisiensi pelayanan. Sementara itu, untuk Fore Coffee unggul dalam pendekatan personal adaptif dan berbasis data yang mendorong loyalitas pelanggan muda dan digital savvy. Untuk yang keduanya itu membuktikan bahwa digital tools seperti aplikasi mobile, media sosial, dan website bukan sekedar alat bantu, melainkan strategi utama dalam membangun hubungan yang erat, responsif, dan berkelanjutan dengan konsumen. Untuk perusahaan yang mampu menyesuaikan penggunaan teknologi digital dengan karakteristik pasar dan konsumen akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di era transformasi digital. Sekian, terima kasih dari kelompok 3 untuk Sinergi Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.